Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu kelas 8, bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Karena kali ini kalian bertemu dengan Bu Meli, kita akan membahas materi kita yang baru ya, di bab yang ke-8 yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.8, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Serta kompetensi dasar keterampilan 4.8, yaitu menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep tekanan dan menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Oke. Coba kalian perhatikan gambar dari bendungan ini, ya. Ini adalah suatu gambar bendungan. Tahukah kalian mengapa bagian bawah bendungan itu dibuat lebih tebal, ya, dibandingkan dengan bagian atasnya? Bagian bawah itu lebih tebal dibandingkan bagian atasnya. Ternyata teknik pembentukan bendungan ini berkaitan dengan yang namanya teknik fluida. Fluida itu adalah zat cair dan juga gas, ya. Jadi fluida ini tidak hanya memberikan tekanan pada bagian dasar bendungan saja, tetapi dia juga memberikan tekanan pada bagian sisi atau dinding wadahnya. Nah, tekanan pada bagian sisi ini disebut dengan tekanan lateral. Nah, apa itu tekanan lateral? Nanti kita akan bahas pada pertemuan di bab ke-8 ini. Ya. Terus, nah, kalian pasti juga masih ingat dengan wujud dari zat yang ada di muka bumi ini, ya. Wujudnya ada 3. Ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, ketiga wujud ini itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya. Kalau kalian ingat, zat padat misalnya memiliki bentuk yang tetap, kemudian kalau zat cair dan juga gas itu bentuknya tidak tetap atau berubah-ubah dan bisa mengalir. Nah, karena zat cair dan gas ini bisa mengalir, maka keduanya ini disebut sebagai fluida atau zat alir, ya. Nah, salah satu sifat zat adalah memiliki tekanan. Ya, nah, di bab ini kita akan mengetahui tentang tekanan zat, ya, tekanan zat padat, cair, dan juga gas. Oke, perhatikan lagi gambar berikut ya. Di sini gambar 7.1. Pada saat musim hujan, kamu sering menjumpai jalanan yang berlumpur atau becek seperti ini, ya. Nah, ketika kamu hendak melewati jalanan yang berlumpur tersebut, kira-kira sepatu mana sih yang akan kalian gunakan? Ya, apakah sepatu boots yang ini, ataukah sepatu heels atau sepatu hak tinggi ini? Nah, kira-kira mana yang dapat atau yang ingin kalian gunakan? Nah, agar kita dapat melewati jalan yang berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu yang boots ini, anak-anak, ya. Karena dengan menggunakan sepatu boots, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak akan mudah terjebak masuk ke jalanan yang berlumpur itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Mengapa hal itu bisa ada terjadi? Nah, apabila kita cermati, sepatu boots itu memiliki permukaan pijakan yang lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi, ya, atau sepatu heels. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan yang lebih luas itu tidak akan mudah terjebak masuk ke dalam lumpur atau tidak akan mudah terperosok ke dalam lumpur. Ya. Nah, fenomena ini juga bisa kita amati pada angsa, bebek, atau entok
dan ayam. Ya. Coba kita perhatikan tempat hidup dari bebek dan ayam. Bebek itu biasanya hidup dengan mudah ya, atau dia bisa mencari makan dengan mudah di tempat-tempat yang berlumpur, yang becek, yang berair gitu ya. Misalnya di sawah, nah, kemudian di sungai-sungai yang dangkal gitu ya. Nah, sedangkan ayam itu kesulitan ketika dia harus mencari makan di tempat yang becek tersebut. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa bisa demikian terjadi? Ya. Nah, coba kita perhatikan struktur dari kaki bebek dan ayam. Nah, bebek itu memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam ini tidak. Ya, nggak ada selaputnya nih ayamnya. Tapi kalau bebek atau angsa atau entok itu punya. Nah, permukaan pijakan yang luas itu menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur itu akan semakin kecil, sehingga bebek tidak akan mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Ya. Karena itu tadi tekanan pijakannya, permukaan pijakannya itu luas. Jadi tekanan yang dihasilkan oleh kaki itu semakin kecil. Nah, fenomena ini juga bisa kalian coba buktikan dengan cara kalian menggunakan plastisin atau tanah liat ya, atau tepung ya yang dibasahin gitu, terus menggunakan uang logam. Nah, ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin atau tanah liat atau tepung itu, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam tersebut ya. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin itu tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kita berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Ya. Oke, jadi kalau misalkan ada uang koin, kalian tanamkan gitu, ya, benamkan ke plastisin dengan dia yang berdiri seperti ini dengan yang datar, tekanannya nanti akan berbeda. Nah, manakah kira-kira yang tekanannya lebih kecil? Tentu saja yang datar ini, ya, yang permukaannya lebih luas, jadi tekanannya lebih kecil, gitu ya. Oke. Konsep tekanan itu sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Secara sistematis, besaran tekanan itu dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Ya, P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan, satuannya adalah Newton per meter kubik atau meter persegi. Ya. Bukan kubik. Tekanan, ya, satuannya Newton per meter persegi. Atau sama dengan PA, ya, atau PA satuannya sama. Terus F adalah gaya satuannya Newton dan A adalah luas bidang satuannya meter persegi. Satuan dari tekanan dalam sistem internasional adalah Newton per meter persegi, ya. Satuan ini juga disebut dengan Pascal atau PA. Jadi 1 PA atau 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Ya. Nah, besar tekanan itu dipengaruhi oleh luas bidang. Jadi dengan memperkecil luas bidang tekan merupakan upaya untuk memperbesar tekanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita memperluas dari luas bidang tekannya, ya, atau semakin luas bidang tekan yang kita gunakan untuk memberikan tekanan, maka upaya untuk memperbesar tekanan itu akan semakin kecil. Ya. Nah, alat-alat yang dapat digunakan untuk memperkecil luas bidang tekan itu antara lain ada pisau, paku, kapak, dan ada jarum. Nah, kita perhatikan contoh soal yang berikut ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah balok ya, memiliki lebar yaitu 3 cm, panjangnya 6 cm, dan tingginya 4 cm. Hitunglah besar tekanan yang bekerja pada balok tersebut jika berat baloknya itu 36 Newton. Ya, beratnya 36 Newton. Oke, kita langsung ke penyelesaian soalnya.
Kita tulis dulu yang diketahui di dalam soal, yaitu panjangnya adalah 6 cm. Kita buat semuanya dalam bentuk meter, karena satuan tekanan adalah Newton per meter persegi. Ya, jadi ini dibuat meter semua. Panjangnya 6 cm, dibuat meter jadi 0,06 meter. Kemudian lebarnya itu adalah 3 cm, dibuat meter jadi 0,03 meter. Tingginya adalah 4 cm, dibuat meter jadi 0,04 meter. Terus diketahui lagi gaya tekannya atau F-nya adalah 36 Newton. Yang ditanyakan adalah tekanannya sendiri itu berapa, ya. Pertama kali kita harus mencari dulu luas bidang tekanan pada gambar itu. Ya, luasnya itu adalah panjang kali lebar karena bangun ini adalah balok, ya. Panjangnya yaitu 0,06 meter dikali dengan lebarnya yaitu 0,03 meter. Hasilnya adalah 0,0018 meter persegi. Jadi ini luas dari bidang tekanannya. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan, rumusnya adalah F per A, ya. F-nya tadi gayanya ada 36 Newton, terus luas permukaannya, ya, itu atau A itu adalah 0,0018 meter persegi. Jadi ini tinggal kita hitung ya, 36 Newton per, nah 0,0018 ini kita buat bentuk pecahan menjadi 18 per 10.000 meter persegi, ya. Terus kita bisa bawa ya 36 Newton ini dikalikan dengan yang bawah 10.000 per 18 meter persegi. Hasilnya 360.000 per 18 adalah 20.000 Newton per meter persegi. Jadi besarnya tekanan pada balok tersebut itu sebesar 20.000 Newton per meter persegi atau 20.000 Pascal. Ya, 20.000 PA, 20.000 Pascal. Itu ya. Nah, demikian apa yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengetahui lebih lanjut ya dengan cara ya kalian ulang lagi video yang Ibu sampaikan. Oke, demikian Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.